Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di kaidah As-saniyatu wal isrun 22. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Jamaah yang saya hormati, pertemuan yang lalu penulis kasih contoh penerapan berkaitan tentang kesabaran itu. Yang kedua, sabar dari gairah atau cinta berkaitan dengan gambar. Ini seputar misalkan HP atau yang semisalnya. Poin yang ketiga sekarang. Di safhah tsalitsah wa arba'un ba'dal mi'ah 143. Wa min tatbiqatil hadil qaidatil qur'aniyatil 'azimah. Di antara bentuk penerapan kaidah Quran yang agung, annal insana qad yubtala bihasadi yahsudunahu ala ma atahullahu min fadlih. Terkadang manusia itu diuji dengan kecemburuan atau hasad dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia-Nya. Ya, ini termasuk ujian seseorang itu hasad. Ya. Qad yajidu min asaril hasadi alwanan minal ada al-qauli awil fi'li. Yang sungguh akan didapatkan dampak dari hasad ini bermacam warna gangguan. Orang hasad muncul kalimat yang tidak baik. Muncul kalimat yang tidak baik. Orang hasad muncul perbuatan yang tidak baik. Kama waqa ali ahad ibni Adam hina hasada akhahu. Sebagaimana yang terjadi pada salah satu anak Adam ketika hasad kepada yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan Habil. Kemudian persembahannya Qabil tidak diterima. Jadi li'annallaha taqabbala qurbanahu walam yataqabbal qurbana akhi. Qabil membunuh Habil. Ya, itu karena hasad. Persembahan kamu diterima, persembahanku nggak diterima. Karena kecemburuan dan hasadnya sampai terjadi gangguan perbuatan menghilangkan nyawa. Sampai Nabi kita Muhammad SAW katakan, tidaklah terjadi pembunuhan secara dolim kecuali Qabil ini mendapatkan dosa karena pertama kali yang kasih contoh pembunuhan. Wah, ini coba dampak daripada hasad. Ya, dampak daripada hasad. Saya tadi pagi baca ada seorang ini pelajar S2 di Mesir itu kasih status. Ini orang baik yang ikhlas mati. Kemudian yang jahat, yang membunuh malah hidup. Lah kita itu katanya keturunan Qabil, pembunuh katanya. Keturunan pembunuh. Tapi yang kasih komentar itu banyak sekali. Bukan. Ya, karena anak Adam itu banyak waktu itu. Bukan hanya Qabil. Tapi saudara yang saya hormati, perhatikan hasad itu memberikan pengaruh gangguan perbuatan yang sangat keras sampai menghilangkan nyawa. Ini ujian. Kemudian demikian pula
Kama waqa ali Yusuf ma'a ikhwatihi. Sebagaimana yang terjadi pada Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Nabiullah Yusuf alaihissalam bersama dengan saudara-saudaranya. Karena hasadnya kepada saudara yang sebapak. Tega itu. Kemarin sudah kita baca kisahnya. Cemplung ke sumur. Sampai akhirnya dijual sebagai budak. Sampai akhirnya dipenjara. Bertahun-tahun ya, masalah yang dialami. Itu tega. Tega sumber daripada hasad. Demikian pula waqad yaqa'u hadza minal mar'ati ma'ad daratiha. Terkadang hasad itu juga muncul dari seorang istri dengan madunya. Dengan madunya. Jadi ngerukun ke itu ternyata juga enggak gampang. Itu ada hasad, ada kecemburuan. Aminaz zamili ma'azamili fil amal. Masuk padanya teman bersama temannya dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, sama-sama bekerja misalkan, bisa itu muncul hasad. Kayak bagiannya penak tenan nih. Blonjone podo misalkan. Ada muncul hasad. Wa hadan nau'u minal hasad yaqa'u ghaliban baina mutasyarikaini fi ri'asatin au malin au amalin. Jenis ini, hasad ini, umumnya terjadi pada dua orang yang bersekutu dalam satu kepemimpinan. Dalam satu kepemimpinan. Satu kepemimpinan saja, jamaah hormati, sama-sama bisa hasad. Bersekutu dalam urusan harta. Urusan harta bisa hasad. Pekerjaan bisa hasad. Idza akhadha ba'duhum qistan min dalika wa fatal akhar. Kalau sebagian mereka itu mengambil bagian dari itu, yang lain terluput. Yang lain terluput, sama-sama pemimpin. Jabatannya sama, tapi misalkan satu diujo, satu enggak diujo. Satu semua program itu dipenuhi sama pusat, yang satunya enggak. Hasad itu. Podo-podo gubernur, tapi kalau kono diujo, kalau sini ya, ngajukan saja nggak pernah di ACC. Itu bisa memunculkan hasad. Dalam urusan harta, ini memiliki, ini nggak memiliki. Apalagi dulu konco sekolah semenjak kecil. Apalagi dulu orang yang Allah kasih harta itu, zaman sekolah itu bodoh. Gara PR itu biji ini jeblok terus. Ya, sering tak warai. Ini bareng wis setelah lulus kemudian dewasa kok bondone akeh kono ya. Itu bisa hasad dalam urusan harta. Demikian pula dalam urusan pekerjaan pun begitu. Ada orang yang pekerjaannya ringan, enteng, usahanya itu ringan, enteng, orang anggap itu lontang-lantung, tapi hasilnya masya Allah. Tapi ada orang yang peras keringat, banting tulang, tapi ternyata hasilnya tidak seberapa. Saudara yang saya hormati, itu bisa memunculkan hasad. Memunculkan hasad. Ya, kan ada di masyarakat. Saya pernah cerita itu ada orang pekerjaannya cuman di rumah, cuman di depan komputer. Ya, tapi blonjone luar biasa. Jadi pekerjaan dari luar negeri dia kerjakan di rumah online. Hasilnya, masya Allah. Orang nganggap wis kuwi lontang-lantung ditake menit. Iya. Tapi orang yang pagi sebelum subuh wis persiapkan dagangan. Habis sholat langsung berangkat. Maghrib itu menjelang sholat baru pulang. Nggak kecukup. Kalau orang nggak hati-hati, itu nanti memunculkan hasad. Wa yakunu bainana dhara. Demikian pula di antara pemikiran. Pemikiran pun juga nanti orang itu bisa hasad. Sampai para ulama itu kasih contoh sama penuntut ilmu itu. Penuntut ilmu, satunya wapalan itu lancar, gurunya seneng. Satunya itu hafalan itu lolalali terus. Ya, gurunya misalkan nggak sabar, hasad itu. Jamaah hormati, likarahati ahadihima ayyafdhula al-akharu alaihi. Karena kebencian salah satu dari keduanya
terhadap karunia yang lain. Ya, karena karunia terhadap yang lain itu hasad. Hasad itu orang lain mendapatkan nikmat sekedar tidak suka, itu sudah hasad. Sudah hasad. Makanya orang yang beriman yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia cinta untuk dirinya sendiri sebagaimana dia cinta untuk saudaranya. Kalau dirinya misalkan dalam kepemimpinan nyaman, senang. Orang lain mendapatkan jabatan nyaman, kita juga senang. Misalkan dirinya mendapatkan kecukupan harta, senang. Melihat orang lain kecukupan harta, senang. Alhamdulillah mas, usahanya lancar. Ya, lalu alhamdulillah senang apa kecipratan? Enggak kecipratan, tapi saudara mukmin. Orang yang beriman enggak hasad. Ya. Demikian pula dalam masalah pekerjaan, dalam masalah kecerdasan, enggak pernah dia tidak suka. Kenapa dia tidak suka? Karena sumbernya keyakinan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kasih harta lebih, kasih kecerdasan, itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu sudah ditakdirkan untuk dirinya. Lah orang yang beriman, akhlak mereka yang mulia kepada Allah terhadap ketetapan Allah ridho. Orang kok jatahku kursi ini, lah memang jatahmu itu kok. Allah tahu. Ya, kamu memang layak mendapatkan seperti itu. Saudara yang saya hormati, sekedar nggak suka itu sudah hasad. Apalagi kalau sampai tingkatan. Yang kedua, apa nggak suka? Kalau saya nggak dapat, dia juga harus nggak dapat. Akhirnya yang dimiliki oleh orang supaya hancur. Kamu karirnya baik, saya nggak dapat itu, ya kamu harus hancur. Ben podo-podo randuwe, ben podo-podo randu. Wah ini sudah tingkatan melampaui batas dengan perbuatan, ataupun dengan ucapan. Ini lebih keras. Ya, ada lagi nanti hasad itu. Kalau kamu dapat, saya nggak dapat, ya saya pengen rebut apa yang kamu miliki supaya menjadi milik saya. Supaya menjadi milik saya. Berpindah kepada apa yang saya miliki. Ini saudara yang saya hormati termasuk yang lebih buruk. Wallahu ta'ala alam. Fa'ala mani betul ya bidalika an yatadakkara hadil qaidatal qur'aniyata. Atas siapa yang diuji dengan seperti itu, berarti ini khusus orang yang ada dalam dirinya hasad. Dalam dirinya hasad. Itu segera mengingat kaidah Quran. Innahu mayyataki wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah. Berarti obat pertama ketakwaan. Obat hasad itu takwa. Takwa itu taat, syukur. Coba orang kalau misalkan hasad kepada orang lain, syukur. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia terima. Saudara yang saya hormati, sudah sembuh. Sudah sembuh dengan syukur. Ya memang jatai dewi-dewi. Jatai dewi-dewi. Kapan itu ada orang tua curhat berkaitan dengan anak dia ke orang kaya anak Eliani itu. Itu kalau bagi anak kan menyakitkan. Ya. Kowe iki ora kaya kono. Itu misalnya anak durhaka dibalik. Lah wong tuaku ya ora kaya wong tuane kono kok. Iya, wong tuaku ya ora kaya wong tuane kono. Itu enggak syukur. Tapi kalau dia bersyukur, lo alhamdulillah, kayak apapun anak saya. Anak saya. Kalau anak saya tidak seperti anaknya sana, barangkali saya orang tua pun tidak seperti orang tuanya sana. Ini obat kalau seorang terkena penyakit, saudara yang saya hormati, hasad, itu dengan bertakwa. Yang kedua sabar. Sabar itu walaupun pahit, ya tetap dia rasakan. Tetap dia sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Sampai nanti pada ayat wa in tasbiru wa tataku la yadhurukum kaidum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, tipu daya mereka itu enggak akan memberikan madarat kepada kalian sedikit pun. Obatnya, saudara yang saya hormati, kalau ada penyakit hasad, kesabaran dan bertakwa. Nanti kalau mau tambahkan lagi, doakan kebaikan
Itu bisa mengobati. Ada orang lain misalkan diberikan kelancaran rizki, ya Allah berikan barokah kepada saudara saya. Itu bisa mengantarkan nanti penyakit hasad itu hilang. Wallahu ta'ala alam. Penerapan yang ketiga. Penerapan yang keempat sekarang. Wa min tadbiqati hadil qaidatil qur'aniyatil azimah ma takarraral hadisu anhu fi surati Al-Imran. Apa yang pembicaraannya berulang dalam surat Al-Imran itu di 3 tempat. Semuanya datang dengan lafaz wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar, kalian bertakwa. Apa pembahasan di surat Al-Imran 3 tempat itu? Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Itu ya, fi sanayal hadis an ghazwati Uhud. Yang keduanya itu berbicara tentang perang Uhud. Perang Uhud. Kaum muslimin tertimpa kekalahan. Yang meninggal mati syahid itu sekian puluh dari penghafal Quran. Ujian yang berat. Perang kalah, apalagi sampai tingkatan mati. Walaupun kalau muslim mati di medan perang, derajatnya tinggi. Menjadi syahid, menjadi syuhada. Tapi ini ujian ini. Kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, tidak memberikan madarat kepada kalian tipu daya mereka sedikit pun. Ini 2 ayat seputar perang Uhud. Jadi perang itu kalah menang biasa. Makanya di ini Al-Isbah fi bayani manhajis salaf. Jalan para salaf itu salah satunya namanya kaum muslimin menang kalah. Itu ada hikmah yang besar. Kalau menang terus, saudara yang saya hormati, kalau menang terus, orang nanti nggak tulus. Orang tidak tulus. Masuk Islam nanti nggak tulus. Ngapa masuk Islam? Menang terus kok. Tapi kalau kalah terus, orang putus asa. Katanya kebenaran, ini kok orang pernah ditulung, kalah terus. Tapi ada menang, ada kalah. Nanti senang. Karena, kalah. Itu namanya kehidupan seperti itu. Saudara yang saya hormati, obatnya ketika kalah, tattaqu wa tasbiru. Sabar, bertakwa. Sabar bertakwa. Kemudian yang ketiga, itaqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikah munzalin. Ketika kau Muhammad berucap kepada orang yang beriman, bukankah telah cukup bagi kalian Allah bentangkan kepada kalian dengan 3.000 para malaikat yang diturunkan? Bala, tentu. Intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurihim hada. Yumditkum rabbukum bihamsati alafi minal malaikati musawwimin. Tentu kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Jadi akan datang menyerang dengan tiba-tiba dari Allah bentangkan dengan 5.000 para malaikat. Saudara yang saya hormati, ini kalau orang bersabar dan bertakwa. 2 ayat di surat Al-Imran dalam perang Uhud. Yang ketiga, di akhir surat Al-Imran, fi siyaqil hadisi an sayyin minal manhajil qur'ani fi ta'amuli ma'a adal a'da minal musyrikin wa ahlil kitabi. Dalam konteks pembicaraan sesuatu dari metode Quran bergaul bersama gangguan musuh dari kalangan orang musyrik ataupun ahlul kitab. Kalau 2 tadi perang Uhud, tapi kalau yang ketiga itu berkaitan dengan gangguan musuh. Muslim diganggu musuh, musyrik sama ahlul kitab. Kata Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan sungguh
kalian akan diuji. Didatangkan dengan la tubelawunna. Sungguh-sungguh kalian akan diuji. Ini kalau pelajaran secara umum, orang yang beriman pasti mendapatkan ujian. Nah, sampai ada ayat, apakah manusia mengira dibiarkan mengucapkan amanna wa hum la yuftanun sementara mereka tidak diuji? Enggak mungkin. Lah ujian itu fi amwalikum, urusan harta. Urusan harta itu ujian. Nah, ini pernah disampaikan, kesenangan ujian, kekurangan juga ujian. Ya. Makanya seseorang jangan minta diuji sengsara. Berat. Di masa Nabi itu ada orang minta sama Allah, ya Allah, kalau engkau hendak menghukumku, hukum aku di dunia. Karena pertimbangannya siksaan di akhir itu sangat mengerikan. Di dunia saja. Akhirnya sakit itu sampai dadanya itu seperti dada burung. Dada burung itu ternyata ini. Jadi menonjol gitu. Kayak tulang. Jadi tinggal tulang saja sama kulit. Kalau minta diuji, ya Allah, uji saya dengan kesengsaraan, jangan, kita nggak akan kuat. Tapi sebaliknya, jangan minta ujian, ya Allah, uji saya dengan harta yang melimpah. Ya jangan, nanti kita nggak akan kuat. Tidak akan kuat. Makanya kalau Nabi minta sama Allah, Allah maj'al rizqa ali Muhammadin kuta. Ya Allah, berikan rizki keluarga Muhammad cukup. Harta itu Allah akan uji kepada kita. Ya kita pengennya cukup saja. Iya. Demikian pula wa anfusikum. Kadang ujian itu berkaitan dengan jiwa. Diuji dengan jiwa. Ujian dengan jiwa. Ujian jiwa juga berat. Bahkan kalau orang katakan jiwa dengan harta, orang lebih memilih diuji dengan harta. Bondo hilang mah si songgolek eneh. Tapi kalau nyawa hilang ulaane ning endi katanya. Ya memang nggak bisa. Ujian dengan jiwa. Ujian dengan jiwa itu juga berat. Bahkan lebih berat dibandingkan dengan harta. Bandingkan dengan harta. Apalagi jiwa yang Allah ambil itu adalah jiwa-jiwa yang terkasih. Yang terkasih. Wah, abot. Berat itu. Saudara yang saya hormati, demikian pula kamu akan dengar dari utul kitab sebelum kalian dan dari orang musyrik adang katsira. Banyak hal yang sangat menyakitkan. Kan omongane Yahudi Nasara, omongane orang musyrik, itu sudah merupakan ujian bagi orang yang beriman. Karena mereka omongannya menyakitkan. Omongannya menyakitkan. Banyak itu di masyarakat. Saya kadang di grup itu gabung kepada orang-orang yang misalnya kejawen, macam-macam itu. Saya cuma pengen tahu aja, sebenarnya seperti apa sih kejawen itu. Gwedinge sama kaum muslimin itu luar biasa. Luar biasa. Jadi luar biasa bencinya dari kalimat-kalimat mereka. Itu sangat menyakitkan. Tapi kata Allah, kalau kalian sabar, bertakwa, maka sesungguhnya yang seperti itu termasuk urusan-urusan yang dikuatkan. Min azmil umur, satu perkara yang harus. Ya, pasti orang mukmin itu mendapatkan ujian. Tapi kalau dia bertakwa dan bersabar, ujian itu tidak memberikan kepada mereka goyah. Justru ujian itu akan mengantarkan seseorang semakin kuat. Semakin kuat. Orang kalau nggak pernah diuji, nggak akan kuat. Nggak akan pernah kuat, tapi dengan diuji kuat. Ramangan sedino kuat. Saya sudah diuji biasa. Kadang Senin mangan, Kamis ramangan misalkan. Tapi coba kalau misalkan nggak pernah lapar. Nggak pernah lapar. Orang itu kalau nggak pernah lapar, loro keluwen aja bingung itu. Wah, koncone aku arep mati. Lah ngopo? Nang moto itu semrepet peteng-peteng. Lah ngopo? Urung sarapan, kaliren. Kaliren, dumbeni teh panas mari. Iya. Saudara yang saya hormati, menjadikan jiwa seseorang itu kuat. Jiwa seseorang itu kuat karena memang dengan ujian. Bahkan nanti dikasih permisalan. Sesuatu itu akan kelihatan aslinya dengan ditempa. Dengan ditempa sampai emas, itu kalau pengen memisahkan dengan kotorannya, dipanasi. Panas. Nanti terpisahkan kotorannya. Terpisahkan kotorannya. Besi dengan karat, panasi. Setelah dipanasi, itu jadi karat-karatnya hilang.
karakternya hilang. Padahal panas. Ujian itu juga seperti itu. Kalau nggak panas, pahit. Kalau nggak pahit, sakit. Tapi tidak semua yang pahit itu berakhir dengan sesuatu yang tidak indah. Yang tidak indah. Ya, contohnya kayak jamu yang pahit, diombe. Tapi orang waras akhirnya. Orang akhirnya waras. Tapi justru kadang yang manis gitu. Wonge opnami, lah ngopo kakean mangan gula. Manis tapi ternyata berakhir dengan kepahitan. Wallahu ta'ala alam, selesai contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh. Bahan renungan ada 4. Pertama, man syadda bisobri kafan ingda mu'limatin alwat yadahu bihablin ghairu munqati. Siapa yang kuat dengan kesabaran, ya, kemudian menahan dari sesuatu yang menyakitkan. Kuat dengan kesabaran, tahan diri dari sesuatu yang menyakitkan. Tahan ini. Ya, nanti dia akan diikat tangannya itu dengan tali yang tidak pernah putus. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Sabar ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Tegar. Saudara yang saya hormati, nanti dia itu akan diikat dengan tali yang tidak akan putus. Sangat kuat. Ini bahan renungan yang pertama. Bahan renungan yang pertama. Justru kalau orang katakan keberhasilan itu, wah itu di tempat, di kawah. Namanya kawah itu kan panas, ngeri gitu. Tapi begitu keluar, wah otot kawat balung besi, keringet wedang kopi katanya. Itu kalau orang awam kan seperti itu. Tapi sebelumnya ditempa dengan sesuatu yang sangat berat. Poin pertama. Yang kedua, dibawakan ucapan Syekh Ibnu Taimiyah. Man wajada fi nafsihi hasadan li ghairihi fa alaihi an yastamila ma'ahu taqwa wa sabr fayakrahu dzalika min nafsihi. Siapa yang menemukan dalam dirinya hasad kepada yang lain. Hasad kepada yang lain. Itu tadi, hasad itu tingkatan pertama, enggak seneng. Enggak seneng lihat orang mendapatkan nikmat, enggak seneng. Itu sudah hasad. Maka hendaknya dia menggunakan bersama hasadnya itu ketakwaan dan kesabaran. Obatnya takwa, sabar. Sehingga nanti hasadnya itu akan dia benci dari dirinya. Nggak suka nanti. Dirinya nggak suka kepada hasad. Kenapa? Karena ada ketakwaan, ada kesabaran. Poin yang kedua, bahan renungannya, kalau ada dalam diri kita hasad, segera tepis dengan takwa, dengan sabar. Poin yang ketiga, qad yakunu li taqwa was sabri miraratal awalil amri lakinnaha bila syakka la tuwazi wa la tuqaribu mirarata tarkihima. Terkadang untuk ketakwaan itu dan kesabaran, ya, qad yakunu li taqwa was sabri miraratu awalil amr. Takwa dan sabar itu dalam awal-awal urusan pahit. Ya, kemarin disampaikan, apalagi kalau musibah pas teko, orang suruh sabar, wah angel. Angel, padahal hakikat kesabaran itu di awal musibah. Seperti yang kemarin disampaikan, kisah seorang perempuan di pekuburan nangis. Karena ditinggal mati suaminya. Suaminya yang dia cintai meninggal. Nangis, sedih gitu. Nabi SAW lewat. Maka beliau memberikan nasihat, ittaqillah wasbiri. Wanita, takwa sama Allah, sabar. Itu kalimatnya ilaika anni. Innaka lam tusib bi musibati. Wis lunga kono. Kowe kira ngerasa nih apa yang aku rasakan. Kalau mungkin bahasa diperluas, hatiku hancur berkeping-keping. Itu sedih luar biasa. Setelah pergi disampaikan kepada wanita itu yang ingatkan tadi Rasulullah. Maka wanita ini menyesal mendatangi Nabi SAW. Ya Rasul, aku nggak tahu kalau tadi engkau. Apa kata Nabi? Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Pahit. Pukulan pertama pahit orang untuk bersabar. Tapi ingat, tidak diragukan la tuzawi wa la tuqarib. Tidak ada bandingan, tidak ada keseimbangan dengan zaman hormati kepahitan meninggalkan keduanya. Orang kalau ada ujian, kemudian dia nggak takwa, nggak sabar,
nggak takwa, nggak sabar, itu lebih pahit dibandingkan dengan seseorang harus bertakwa dan bersabar. Contoh loro aja. Loro itu kalau nggak sabar, tambah loro itu. Orang sakit tidak sabar, tambah sakit. Yang kedua, apakah penyakitnya sembuh? Penyakitnya, kalau belum waktunya sembuh, nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh. Yang ketiga, dapat dosa. Yang keempat, wah, parah nanti. Nanti bisa ngamuk, bisa menghancurkan dirinya, bisa membinasakan dirinya. Tapi kalau orang sakit sabar, loro pora, loro. Lah kok meneng wae, sabar. Ya kan ada orang loro itu meneng wae. Ora loro, wah loro banget. Tapi meneng wae, sabar. Beratnya untuk bersabar itu masih lebih ringan dibandingkan dengan beratnya orang mendapatkan ujian tidak bersabar dan tidak bertakwa. Lah ini penyemangat kepada kita, sabar wae lah. Ya, itu malah akhirnya asik. Tapi kalau kamu nggak sabar, menderita selamanya. Ini renungan yang ketiga. Yang keempat, innallaha ma'as sabirin wa ma'al muttaqin fatuba liman tamat lahu ma'iyatani. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar, bersama orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah kepada orang yang sabar, kepada orang yang bertakwa, itu disebut dengan ma'iyatun khasah. Kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus itu dikuatkan, dibela. Nanti kalau berdoa Allah kabulkan. Ya, nanti kalau butuh perlindungan Allah akan kasih perlindungan. Kebersamaan khusus. Maka beruntung bagi orang yang dia sempurnakan untuknya dua hal yang membersamai. Kalau dia bersamai dirinya takwa, sabar. Lah wong urip itu sing dibutuhne apa coba? Kebutuhan paling mendesak itu sabar, yang kedua ya takwa. Atau diwalik, takwa, sabar. Kenapa kok orang hidup itu yang dibutuhkan dua itu? Orang hidup itu satu dapat ketetapan kauni. Ketetapan kauni itu susah, senang. Susah senang itu harus sabar. Harus sabar. Iya. Ketetapan kauni membutuhkan sabar. Orang susah senang membutuhkan takwa. Kalau orang senang takwa, nanti kesenangannya menjadi semakin dekat dengan Allah. Kalau orang susah takwa, kesusahannya mengantarkan dia semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, orang hidup itu mendapatkan ketetapan syar'i. Ketetapan syar'i itu perintah larangan. Perintah larangan kalau nggak sabar, nggak mungkin terlaksana. Ini sudah sering disampaikan oleh para ulama. Kalau perintah nggak sabar, nggak mungkin. Perintah subuh, sholat subuh jamaah, nggak sabar. Wah, abot nih. Apalagi sekarang subuh jam 4. Ya, belum jam 4 ya, sudah adzan. Panggil as-salatu khairum minan subuh neng. Nggak sabar. Larangan juga begitu, nggak sabar. Nggak mungkin dia bisa tinggalkan kok. Apalagi larangan-larangan itu kesenangan hawa nafsu, menguntungkan dalam pandangan umum itu dunia, suruh sabar, angel. Saya pernah kasih contoh orang jualan sate kire, luaris pol-polan. Dapat nasihat, oh sate anjing itu haram. Tobat, dodol sate kambing. Dodol sate kambing. Ora payu itu. Akhirnya aduh piye. Arep tobat aja kaya angele. Akhirnya apa? Kembali jualan sate anjing lagi. Kalau nggak sabar meninggalkan larangan. Orang hidup itu kebutuhan paling mendesak adalah sabar dan bertakwa. Makanya tuba. Siapa yang bisa menyempurnakan dua hal itu? Menyempurnakan ketakwaan. Dengan taat, syukur, zikir. Menyempurnakan sabar. Sabar itu menahan diri dari berkeluh kesah. Menahan diri dari kemaksiatan. Menerima semua ketetapan dengan ridho. Maka nanti sempurna mendapatkan kebersamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kaidah yang ke-12, insya Allah nanti masuk pada kaidah yang ke-13, pertemuan akan datang. Waqtul buyuta min abwabiha. Termasuk kaidah Quran itu, datangi rumah-rumah itu dari pintunya. Walaupun ini khusus berkaitan dengan haji, tapi nanti kaidahnya umum. Ya kalau orang katakan sing jalur mas.
sing jalur. Kalau orang coba-coba nggak jalur, nanti nggak akan baik. Loh, orang jalur kok lulus? Saya melompat cendelo. Melompat cendelo. Ya nanti masalah biasanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Jadi supaya bisa bersabar, satu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sabar. Kemudian yang kedua, mengingat keutamaan. Keutamaan sabar tapi sudah disinggung, mendapatkan kebersamaan Allah. Kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih manis. Ya, kemudian itu sifat orang-orang yang baik. Kemudian pahalanya tanpa batas. Jadi sabar itu pahalanya tanpa batas. Makanya kalau orang membatasi kesabaran itu keliru. Sabar sampai kapan? Cukup sudah kesabaranku. Habis sudah kesabaranku. Ya wes ganjaranmu entek. Ya. Ini mengingat pahala sabar membantu orang untuk sabar. Kemudian yang ketiga, mengingat dampak tidak sabar. Dampak tidak sabar itu tadi disinggung. Pahitnya orang bersabar itu masih lebih ringan dibandingkan dengan kepahitan yang didapat ketika orang tidak bersabar. Ketika orang tidak bersabar. Ya. Orang kalau sudah tidak sabar, nanti nggak akan mendapatkan keberhasilan. Nggak akan ada kekuatan, nggak akan ada kekokohan. Kekokohan itu didapat dengan cara sabar. Dengan cara sabar, tadi dicontohkan sesuatu yang murni itu didapat dengan ditempa dulu. Ditempa dulu. Ya, nanti saudara yang saya hormati akan mendapatkan sesuatu yang bernilai. Itu mengingat dampak buruk tidak bersabar. Kemudian yang keempat, kalau seorang pengen bisa bersabar, itu memperkuat keimanan kepada takdir. Kalau seorang iman kepada takdir, dengan keimanan yang baik, dia akan sabar. Makanya orang nggak sabar itu iman kepada takdir belum baik. Karena semua yang terjadi itu Allah tetapkan. Allah tetapkan. Dan semua yang Allah tetapkan nggak bisa luput. Lah kalau sudah nggak bisa luput, kenapa dia nggak sabar? Nggak bisa sabar. Lah ini memperkuat keimanan kepada takdir. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, kalau seorang pengen bisa bersabar, hiasi diri dengan akhlak. Hiasi diri dengan akhlak. Akhlak yang mulia itu cermin kesempurnaan iman. Akhlak kepada Allah, ketetapan diterima dengan ridho. Ketetapan diterima dengan ridho. Itu bisa mengantarkan seseorang bisa sabar. Yang keenam, kalau seorang pengen bisa sabar, ingat semua yang terjadi itu ada hikmah kebaikan. Semua yang terjadi itu ada hikmah kebaikan. Kadang sesuatu yang kita rasakan pahit, justru dari kepahitan itu ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Ya, kayak contoh yang viral itu. Dodol es teh dipisu-pisui. Ya, walaupun ya jangan ngarep-arep itu. Wis tak dodol es teh dipisu-pisui wong terus dibantu. Ya enggak. Tapi kadang sesuatu yang kita tidak suka justru itu pembuka kebaikan bagi kita. Kalau saya pernah baca itu ada orang sukses itu diawali dengan penderitaan, awalnya kerja di satu perusahaan mapan. Butuhnya kecukup. Coba kalau orang sudah kerja nyaman, mapan, kecukup. Ya, tapi ternyata di PHK. Wah, awal di PHK itu berat itu. Sampai berapa bulan tuh wes bingung itu piye ini. Tapi justru dari situ keluar ide-ide. Akhirnya dia coba usaha ini, usaha itu. Akhirnya apa? Menjadi seorang pengusaha besar. Tapi diawali dengan tadi awal proses yang tidak baik. Lah ini kalau orang mengingat hikmah, semua yang terjadi itu ada hikmah, itu membantu seseorang untuk sabar. Itu 6 itu sudah cukup itu. Sudah cukup membantu seseorang untuk sabar. Ya, wallahu ta'ala. Yang lain? Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.